Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mmm, di sini kita akan membahas tentang hadis 439 yang mana hadis ini membahas tentang batas maksimal seorang musafir ya. Pada saat kita, musafir ya dari, kota A ke kota B, misalkan dari Mekah ke Madinah misalkan atau dari, mana, Kutai Barat ke Samarinda atau dari Surabaya ke Balikpapan kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menetap di suatu tempat, ya yang bukan tempat asal kita, misalkan kita dari Surabaya pergi ke Balikpapan. Nah, itu kan kita dihitung musafir. Nah, pada saat kita, mengqashar sholat, ya, mengqashar sholat itu batas maksimal kita tinggal di Balikpapan itu berapa hari sih kita masuk dalam kategori seorang musafir, kayak gitu. Apakah 1 bulan kah, seminggu kah, setahun kah, atau berapa hari. Nah, nanti akan kita bahas di sini di 439. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi minal Madinati ilal Makkati fakana yusolli rakaataini hatta raja'al Madinati muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai atas beliau, qala, telah berkata, kharajna, kami telah keluar, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Madinati, ke Madinah, ilal Makkata, ke Mekah. Fakana yusolli rakaataini, dan kami sholat 2 rakaat, hatta roja'na ilal Madinati, sampai kami pulang ke Madinah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, dan lafadznya ini menurut Imam Bukhari. Ini nanti hadisnya akan berhubungan dengan hadis selanjutnya di hadis 450 sampai 452 ya. Jadi di sini kita akan membahas tipis-tipis nanti berapa hari batas maksimal kita tinggal apa dikatakan sebagai seorang musafir ya. Nah, kemudian kita lihat makna keseluruhannya adalah di antara kasih sayang dan lemah lembut Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ialah disyariatkan kepada mereka mengqashar sholat dalam perjalanan. Jadi kita sudah bahas di hadis-hadis sebelumnya itu mulai dari 435 sampai 439 yang akan kita bahas ini, bahwasanya karena sifat kasih sayang dan lemah lembut Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ialah disyariatkan kepada mereka mengqashar sholat dalam perjalanan, yang mana pahalanya sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Pahalanya itu sama kita mengerjakan sholat sebagaimana biasa ya pada saat kita bermukim. Jadi meskipun kita kurangi 2 rakaat tapi pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita mengerjakan azimah-azimahnya, atau kita mengerjakan amalan ibadah sebagaimana biasanya pada saat kita bermukim.
Hal ini merupakan suatu nikmat yang terus berlangsung selagi masih berada dalam perjalanan dan masih belum menetap secara tertentu. Jadi kalau misalkan kayak saya, asalnya, Kutai Barat ya kan, asalnya Kutai Barat. Kemudian saya, menetap di Samarinda. Di Samarinda walaupun hitungannya sudah lebih hitungan jaraknya itu sudah masuk tergolong musafir, tapi saya sudah lewat itu kan, karena sudah hampir bertahun-tahun sudah, itu kan. Cuman kartu, KTP saya aja masih KTP Kutai Barat. Begitu juga, kalau misalkan, waktu saya mondok 7 tahun di Madura itu saya bukan kategori musafir lagi pada saat itu, sudah menetap menjadi orang Madura di situ, warga warga Madura di situ ya. Jumhur ulama mengatakan, apabila seorang musafir berniat tinggal selama 4 hari di suatu tempat, maka setelah itu hukum safar bepergiannya telah habis dan dia harus melengkapkan sholatnya. Jadi kalau jumhur ulama itu berpendapat seorang musafir itu berniat tinggal selama 4 hari di suatu tempat, kemudian maka setelah 4 hari itu hukum bepergiannya itu sudah habis ya, dan ia harus melengkapi sholatnya. Jadi batasnya tuh 4 hari aja menurut jumhur ulama. Kalau misalkan di hari kelima, 6, 7 itu, nah itu sudah eh, hukum safarnya itu sudah habis ya, dan dia harus melengkapkan sholatnya. Nah kalau menurut mazhab Hanafi di sini mengatakan bahwa iqomah yang dapat memutuskan hukum safar ialah iqomah tinggal selama 15 hari di suatu tempat ya. Jadi iqomah atau tinggal ini selama 15 hari di suatu tempat. Sorry ya, iqomah ini bukan uh, iqomah setelah azan itu enggak, tapi ini iqomah ini bermukim selama 15 hari di suatu tempat. Barang siapa di sini yang budaknya kabur atau untanya terlepas, lalu ia memburunya atau ia mempunyai urusan yang tidak diketahui kapan selesainya, maka diperbolehkan mengqashar sholat secara terus-menerus hingga urusannya selesai. Jadi kalau misalkan teman-teman bepergian dari Kutai Barat misalkan ke Balikpapan, yang mana punya urusan yang mendesak harus diselesaikan, tapi nggak tahu nih urusannya kapan selesainya. Misalkan lebih daripada seminggu atau 2 minggu kayak gitu. Nah, maka ya dia mengqashar sholatnya secara terus menerus hingga urusannya selesai, tidak ada batas maksimalnya. Itu menurut mazhab Hanafi. Nah, di kalangan mazhab Syafi'i di sini beliau memberikan batasan maksimal bagi qashar, yaitu 18 hari ya. Setelah itu orang yang bersangkutan harus melengkapkan sholatnya. Nah, ini nanti akan kita bahas di hadis 450 sampai 452 nanti detailnya di situ. Kemudian wa anhu di sini ialah dari Anas radhiyallahu an, yakni sama sumbernya dari hadis sebelumnya ya. Minal Madinah, yaitu dari Madinah yang dilakukan pada tanggal 25 bulan Zulqa'dah. Ilal Makkah di sini untuk menunaikan haji. Jadi perjalanan Rasulullah di sini ke Mekah untuk menunaikan haji. Dan di sini terdapat menurut suatu pendapat, hal ini terjadi pada waktu penaklukan Mekah, dan menurut pendapat yang lainnya pada waktu haji wada. Jadi perjalanan Rasulullah ila Mekah ini itu ada yang mengatakan ini untuk menunaikan haji, ada yang mengatakan ini pada saat penaklukan kota Mekah, dan ada juga pendapat yang mengatakan pada saat haji wada, haji perpisahan. Fakana yusolli, di sini artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan sholat 4 rakaat.
Rakaataini menjadi 2 rakaat, yakni sholat 4 rakaat beliau kerjakan 2 rakaat secara qashar, ya. Jadi yakni sholat 4 rakaat beliau kerjakan 2 rakaat secara qashar, ya. Walafzu lil Bukhari, hadis ini menurut riwayat Imam Bukhari, ya. Baik, jadi lafadznya ini menurut riwayat Imam Bukhari. Dan hadis ini masih ada kelanjutannya sebagaimana berikut. Qultu aqamtum bimakkata syai'an. Qala aqamna biha asran. Aku, perawi hadis di sini bertanya, berapa hari kalian bermukim di Mekah? Anas bin Malik radhiyallahu an menjawab, kami tinggal bermukim di Mekah selama 10 hari. Jadi perawi hadis berarti kalau misalkan dia sempat bertanya dengan Anas bin Malik, artinya beliau masuk dalam kategori tabiin, ya. Tabiin muridnya sahabat di sini. Yang mana dia bertanya berapa hari kalian bermukim di Mekah? Anas bin Malik radhiyallahu an menjawab, kami tinggal di atau bermukim di Mekah selama 10 hari. Nah, kemudian bagaimana dengan fikih hadisnya? Fikih hadisnya adalah disyariatkan mengqashar sholat 4 rakaat dalam perjalanan. Jadi sholat yang yang boleh diqashar menjadi 2 rakaat adalah sholat yang terdiri dari 4 rakaat itu, ya. Jadi yang 4 rakaat itu zuhur, asar, kemudian sama isya, ya. Kalau maghrib sama subuh itu enggak, itu, ya. Karena kalau maghrib itu ya sudah kita bahas, itu witirnya sholat-sholat di siang hari. Kemudian kalau subuh itu ya kita disyariatkan untuk memanjangkan bacaan Quran. Itulah kenapa sholat maghrib dan sholat asar tidak boleh sholat maghrib sama sholat subuh itu tidak boleh diqashar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik di video ini atau di video-video sebelum-sebelumnya. Di situ apapun itu, ya. Mungkin ada yang menyinggung hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, apapun itu, ya, mungkin saya ada salah membaca harokatnya, kayak gitu kan, misalkan yakrohu saya baca yukrohu atau yukrohu saya baca yakrohu, tolong kalau itu salah dibenarkan. Itu misalkan kan akomtum, di sini saya baca akomtu, nah mohon dibenarkan. Kadang kita sudah persiapan, ada aja kata-kata saya yang kepleset, gitu, ya. Kemudian akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.